warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang pertama dan terutama dan kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh berkah ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bersama-sama pada malam hari ini bisa menjalankan perintah Allah, sholat isya dan tarawih secara berjamaah. Semoga ibadah sholat tarawih dan isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam Allah senantiasa tercurah dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama amilin, orang-orang yang mencintai Nabi, orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi hatta yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di bulan Ramadan ini yang kita sudah masuki detik-detik terakhir. Saya ibaratkan Ramadan di saat ini ibaratnya sebagai kompetisi, Bapak. Dalam kompetisi sebuah pertandingan itu ada yang memang tereliminasi sejak awal, ada yang masuk final, semifinal, kemudian final. Ya, ada yang tergradisi. Yang pertama, barangkali orang yang tereliminasi berarti mereka yang tidak menjalankan perintah Allah di bulan suci ini. Puasa, ya, tidak terawih, terang-terangan. Orang seperti ini, ya, dia tidak diampuni oleh Allah dosanya. Maka kata Nabi, sungguh celaka orang yang menjumpai Ramadan, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan perintah Allah, tidak bertaubat kepada Allah, tidak menjalankan syariatnya Allah. Padahal ini bulan Allah buka ampunan begitu luas. Allah lipat gandakan pahala. Nggak bisa dibayangkan, Bapak Ibu. Jadi pahala di bulan Ramadan itu melebihi dari pahala sebelum Ramadan. Jadi yang sunnah jadi wajib, pahalanya yang wajib ditingkatkan lagi oleh Allah. Maka sungguh celaka orang yang menjumpai Ramadan yang dosanya belum diampuni oleh Allah. Berarti dia tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang di bulan Ramadan ini. Maka diibaratkan tadi orang yang tereliminasi, sudah gagal sudah ya. Sudah ada puasa, sudah ada tarawih, ya, sudah ada baca Quran, sudah baca zikir, terus apa yang mau dibanggakan? Ini bulannya Allah. Ini bulan Allah mau bulan pahala.
Jadi dalam setahun itu apa obrolan Bapak Ibu? Nah, sekarang mohon maaf, orang tertarik dengan obrolan yang ada di toko-toko, terutama di 10 hari yang terakhir Pak. Di godaan panjenengan semuanya ini, bagaimana mereka menawarkan diskon yang besar-besaran sampai mungkin 70%, beli baju dan sebagainya, tapi waktunya di saat jenazah tarawih. Tapi orang tidak menyadari ada diskon yang terbesar dari Allah di bulan ini, di 10 hari yang terakhir ini, khususnya apa? Lailatul Qadar. Sebab panjenengan tulisan shopnya. Kalau di 10 hari yang pertama, Masya Allah, shopnya mundur alias penuh. Nah, itu kalau 10 hari yang pertama. Ya. Yang kedua, ya agak banyak lah. 10 hari yang ketiga cuma dia lihat berapa gelintir Pak. Ya, maju shopnya. Ya. Inilah kondisinya saat ini. Memang ini realitanya. Orang tidak memahami. Orang tidak begitu memahami betul eksistensi dari Ramadan itu sendiri. Ini berbeda bukan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Maka kalau orang tidak ada peningkatan amal ibadah, ya kayak gitu-gitu aja. Tidak ada satu peningkatan sama sekali, ya tidak ada pahala yang berlebihan. Yang Allah janjikan Allah akan berikan pahala sebanyak-banyaknya bagi mereka yang ibadah di bulan Ramadan. Bahkan ada bonusnya, bayangkan, ada bonusnya. Apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ditahunkan itu sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Ada yang umurnya sudah 83 tahun? Belum ada mungkin barangkali di sini. Ya. Itu hanya satu hari saja. Kita ibadah di hari itu, kita mendapatkan bonus terbesar dari Allah, Lailatul Qadar. Maka ulama-ulama dulu penyambutan Lailatul Qadar itu sejak mulai maghrib sampai menjelang subuh. Jadi mereka ini mandi besar, pakai wangi-wangian, itu cara menyambut mereka. Kemudian masuk masjid iktikaf, baca zikir, baca Al-Quran, surah sunnah itu, ya. Maka Lailatul Qadar itu harus diburu, tidak bisa hanya alih-alih saja. Ada, mohon maaf, ada yang biasanya di masjid, tapi buru, ya. Itu ya, bukan itu yang dimaksud. Di masjid cuma nongkrong, itu nggak dapat apa-apa. Bukan itu yang dimaksud. Coba dilihat ini dalam hadis Rasulullah ini. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah sekarang ini di bulan yang terakhir? Ya, dalam hadis Nabi Muhammad, karena Rasulullah SAW yajtaidu fil ashril awakhir man la yajtaidu ghairuhu. Adalah Rasul di 10 hari yang terakhir itu bersungguh-sungguh, tenanan. Yang kesungguhan itu berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ya. Yang kesungguhan itu ditampakkan dengan amalia yang begitu meningkat. Yang biasanya itu biasa-biasa saja. 10 hari yang terakhir tidak biasa, harus luar biasa. Baca Qur'annya yang biasanya itu hanya 1 lembar, di akhir-akhir bulan Ramadan harus 1 juz, 1 juz minimal. Masa sehari 1 juz saya ambil. Kadang hitung duit, Masya Allah. Ya, enggak kemong itu duit enggak kemong. Saya mohon baca Quran berlembar-lembar, dosa lembar bingung. Ya, delok Quran itu bingung. Ya. Tapi yang delok duit lah bingung. Itu manusia, betul. Inilah manusia. Jadi manusia itu sebetulnya kalau tahu ini Ramadan bulan istimewa dimanfaatkan dengan baik. Ini yang hadis yang secara. Kemudian apa yang kita lakukan di bulan yang terakhir? Yang pertama, qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam itu bisa bermakna sholat tahajud, sholat tasbih, ya. Kalau di kampung kami, ya di perumahan kami itu sekarang sudah mulai bergeliat sholat tasbih di tengah malam jam 12 malam.
malam, ada yang setengah 3. Nah, tasbih itu baca tasbihnya itu 300 kali, 4 rakaat. Jadi 1 rakaat 75 kali, dan 4 rakaat 300 baca tasbih. Ini sangat sekali momen penting ini. Caranya begitu, cara kita menghidupkannya dengan cara sholat sunnah, kemudian baca zikir, baca Al-Quran. Di hadis Rasulullah SAW, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashril awakhir syadda mizari. Beliau di 10 hari yang terakhir mengencangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang itu ya tadi bersungguh-sungguh, yang kedua tidak memukul istrinya. Ya, tapi ini kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, supaya maksimal dalam ibadah. Kemudian apa lagi? Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Itu Rasulullah. Meskipun abad dan ini. Oh, ini supaya kita dapat Lailatul Qadar. Dan informasinya Lailatul Qadar itu ini muncul, ada yang mengatakan di 10 hari terakhir, malam-malamnya. Ini malam berapa, Bu? Malam Dinten gitu. Nggih, malam Dinten 27 nomor 28. 28. Oh, udah sama. Terus jenengan yang biasa jenengan. Malam berapa ini? 27. Nah, ini momen penting, Pak. Malam 27 itu sebagian besar ulama mengatakan disinilah nanti mana munculnya Lailatul Qadar. Maka usahakan jadikan guru dengan cara apa? Bangun malam jam 12 malam yang boleh. Sholat apa? Tahajud. Jangan witir lagi. Sekarang gak witir, nanti witir lagi. Jangan. Sekalian saya witir itu, Pak. Kadang orang gak paham, saya witir, mau tengah malam, tahajud, witir lagi. Nah, itu namanya bukan witir. Ya, witir itu ganjil. Tapi kalau sholat 2 kali itu namanya bukan witir, itu namanya bilangan genap. Witir itu 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, ya, sampai 9 rakaat. Itu namanya witir. Sekali witir baru bisa. Nanti setelah jam 12 mau sholat, jangan witir lagi. Sunat-sunat yang lain boleh. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Coba dievaluasi baca Al-Quran kita. Sudah berapa juz? Jangan-jangan wah belum sampai berjuz-juz, Pak, baru 1 lembar. Ya, padahal ini Ramadan mau hilang ini, Pak. Ramadan mau rampung ini, masa belum sempat dibuka? Juz 1 gak rampung. Ya tidak masalah lah. Tapi ini kan ada kita aja. Ya, ini bulannya Al-Quran, kata Allah. Ya, ini bulan momen penting, maka Al-Quran harus dihidupkan ya, dengan halaqah tadarus Al-Quran harus dihidupkan. Kemudian yang ketiga, ya ketika ini yang saya katakan, ya di masjid tadi sekarang sudah muncul itikaf. Apa yang dilakukan Rasulullah? Karena Rasulullah SAW ya'takifu fil 'ashr al-awakhir hatta talaffahu. Rasulullah di 10 hari yang terakhir itu itikaf sampai beliau meninggal. Summa ya'takafa azwajuhu, kemudian istri-istrinya melanjutkan itikaf seperti beliau. Jadi itikaf itu di masjid, bukan di rumah. Dan datang ke masjid, duduk sebelum duduk baca sholat sunnah dulu. Setelah itu baca zikir-zikir, baca Al-Quran, silakan. Itu namanya iktikaf. Ada orang datang ke masjid, yang bukan iktikaf, pindah tidur. Iktikaf itu di sini dia duduk, istighfar, baca zikir, baca Al-Quran. Berapa waktu? Monggo. Berapa jam? Silakan. Semampu panjenengan. Ya, tengah malam. Ya, jangan di sini kemudian ngorok lah. Terus baru duduk sudah ngorok. Itu namanya iktikaf, ya, merajut mimpi. Ya. Jadi ini masih ada beberapa pilihan ke depan, masih ada waktu. Kemudian yang terakhir, yakni memperbanyak doa kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum. Ya, doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Banyak-banyak berdoa di bulan yang terakhir, Bapak Ibu. Maka kalau kita mampu berdoa dengan baik, apa yang kita minta, insya Allah apa yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Satu hal yang perlu saya sampaikan karena menurut saya kita tidak sering di sini, kebetulan saja Pak yang undang saya, ya karena undang saya ya saya sekalian saya tambahin sedikit Pak ya. Ya. Ada 3 amalan, 3 amalan ini yang pahalanya tidak diketahui secara umum. Allah tidak menampakkan. Yang umumnya orang itu ketika beramal sedekah misalnya ditingkatkan lagi pahalanya oleh Allah. Ya, sampai 700 kali lipat. Ibadah sholat didapatkan oleh Allah. Tapi ada 3 amalan kata ulama itu yang pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Apa 3 amalan? Yang pertama, siam puasa. Ya, di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, kullu hasanatin bi'ashri amsalihah. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan lagi 10 kali lipat pahalanya. Ila sab'i dhi'fin, sampai 70 kali lipat. Illa syiyam fahuwa li wa ana ajzihi. Kecuali puasa, puasa itu untukku, aku sendiri yang akan berikan pahala. Ini Allah saja tidak memberikan berapa pahala orang puasa. Ya kalau kita pikir-pikir memang berbeda Pak kualitas ibadah puasa kita. Orang mengatakan puasa secara umum, kalau sendirian coba makan apa kita tahu nggak tahu. Apakah dia makan, apakah dia minum, kita tidak tahu. Bisa jadi orang mengatakan puasa di hadapan orang banyak, kalau ketika sendiri, wah momen penting ini, tidak ada orang makan, kita tidak tahu. Maka fahuwa li wa ana ajzihi. Puasa itu untukku, aku sendiri akan berikan pahala. Ini yang pertama. Ya, Allah tidak memberikan kejelasan berapa pahala orang yang puasa. Jadi masing-masing kita ini beda pahalanya, tergantung kualitas puasa kita. Ada yang puasa tidak makan, tidak minum rokok. Ada yang puasanya puasa indrawi, ini dijaga, terutama ini mulut ini, ya dijaga. Ya, terutama yang mohon maaf suka marah-marah, ya suka nesuan dengan suami dan istri, hati-hati Pak, dijaga kalau sekarang ini. Ada yang suka sering nesuan dengan istri dengan suaminya, ya dijaga sekarang ini. Ini mohon penting, ya kalau nggak penting nggak usah pakai nesuan, dimaafkan saja. Ya, kenapa? Karena ada ayat nanti yang ketiga nanti yang saya sampaikan itu pahalanya luar biasa. Ya, pahala orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu luar biasa. Yang kedua, ya bersifat sabar. Sabar Pak. Dalam hal apapun kita sabar. Dalam hal puasa sabar, diuji sabar, diuji anak, istri, suami sabar, tidak punya duit sabar, kerjaan belum dapat sabar, belum punya jodoh sabar, semua sabar, sampai pilih. Ibadah itu hakikatnya adalah memang butuh kesabaran. Sholat butuh kesabaran. Ya, semua itu membutuhkan kesabaran. Tidak sekedar menjalankan, butuh kesabaran. Maka perlu kita latih kesabaran ini. Kemudian di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar dicukupkan pahalanya tanpa batas. Coba ingat. Jadi orang sabar itu tidak ada pahalanya, pahalanya itu tidak terbatas. Tidak tahu, suatu pahalanya besar sekali orang yang bersabar, tapi tidak gampang. Ya. Kemudian yang ketiga yang paling terakhir, yaitu bersifat memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Meminta maaf itu hal yang biasa. Tapi yang memberi maaf itu tidak biasa. Kalau saya minta maaf Pak, Bu, saya minta maaf ya atas kesalahan saya, itu sudah biasa. Ya, pasti yang diberi maaf itu ya pasti ya tak maafin. Ya, tapi beda kalau kita yang teraniaya, kita yang tersakiti, kita yang terhina, kemudian memberi maaf kepada orang yang menghina kita, ini berbeda. Kata Allah, wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, ya, yang telah berbuat tidak baik kepada kita, kita maafkan,
dosa-dosanya, wa aslaha, ya, dan berbuat baik kepada orang itu, orang yang menganiaya kita ini, tetapi kita dengan mereka, fa ajruhu 'ala Allah, yang pahalanya itu ditanggung oleh Allah. Artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Tapi berdampak kita yang tersakiti, kita tidak elek ibu, masya Allah, ya, kita maafkan mereka. Butuh kelapangan hati, ya, butuh jembat hati untuk melakukan ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunannya Allah, mendapatkan yakni malam Lailatul Qadar. Semoga hidup kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.